Guys, kalian tahu nggak sih gimana cara pemerintah ngebiayain proyek yang sekarang gila-gilaan lagi dibangun sama pemerintah Indonesia? Jadi pembiayaannya itu ada 5. Yang pertama itu pakai APBN, yang kedua pakai APBD, yang ketiga pakai PLHN, yang keempat pakai SBSN, dan yang terakhir itu pakai KPBU. Nah, skema-skema itu tuh penjelasannya kayak gimana sih? Yang pertama itu kan APBN. APBN itu merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan rencana keuangan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Nah, tahapannya itu ada beberapa. Yang pertama itu perumusan arahan presiden, yang kedua resource envelope dengan mereview kerangka penganggaran jangka panjang dan menengah, yang ketiga itu menyusun pagu indikatif dengan menyampaikan surat tentang kapasitas fiskal untuk pagu indikatif kepada Menteri PPN, yang keempat itu ya kita harus menyusun kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal bersama dengan rencana kebijakan pemerintah, yang kelima itu pembicaraan pendahuluan, yang keenam itu penyusunan RAPBN dan MTBF, yang ketujuh itu pembahasan RAPBN, yang kedelapan penganggaran APBN, yang ke-9 itu kita sudah mulai melaksanakan APBN, yang ke-10 mulai ke pembahasan RAPBN menjadi APBN, dan yang terakhir itu mulai menyusun laporan keuangan daerah. Mekanisme APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar prosesnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, menyusun rancangan kebijakan umum anggaran. Yang ketiga, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Dan yang terakhir itu penyusunan rancangan Perda APBD. Yang ketiga, mekanisme PHLN. Dalam rangka membiayai dan mendukung kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan, pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan atau menerima hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman dan atau hibah itu dimaksudkan untuk dapat terus dipinjamkan kepada daerah atau BUMN. Pinjaman luar negeri perlu disesuaikan dengan kemampuan perekonomian nasional karena dapat menimbulkan beban anggaran pendapatan belanja negara atau daerah di tahun-tahun berikutnya, sehingga kalau misalnya pakai hibah ini pemerintah harus memikirkan matang-matang pembiayaan selanjutnya. Dan yang keempat itu ada pola pembiayaan SBSN atau syariah. Penerbitan SBSN merupakan alternatif sumber pembiayaan APBN yang efektif dan efisien. Selain itu, dapat meningkatkan kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional karena masyarakat dapat turut langsung berpartisipasi kepada pembiayaan proyek pemerintah melalui pembelian SBSN. Proyek yang dimaksud tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah, di mana kriteria proyek yang sesuai dengan prinsip syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Raja, lu ngerti nggak sih pengertian KPBU itu apa? Jadi KPBU itu berawal dari tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, dan Kementerian Keuangan itu menilai bahwa infrastruktur merupakan fondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan infrastruktur demi pemenuhan kebutuhan publik memiliki banyak tantangan. Utamanya adalah keterbatasan anggaran pembangunan yang dapat dirinci diantaranya menjadi biaya persiapan, biaya pembangunan, pemeliharaan, dan mekanisme operasionalnya. Kemudian tantangan ini pada dasarnya memastikan infrastruktur yang dibutuhkan dapat dipersiapkan, dibangun, dipelihara, dan dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan publik semaksimal mungkin. Dan Kementerian Keuangan sendiri ini menjawab tantangan tersebut dengan memperkenalkan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU atau biasa disebut dengan Public Private Partnership atau PPP. Definisi KPBU itu sendiri adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko dan dari antara para pihak.
Manfaat kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang pertama, yaitu mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dan pemenuhan penyediaan infrastruktur melalui pengarahan dana swasta. Yang kedua, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu. Yang ketiga, menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. Dan yang terakhir, mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar layanan yang digunakan. Ya, kita akan membahas tentang skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang pertama itu, pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam kontrak jangka panjang. Yang kedua, meminimalisir resiko pelaksanaan proyek. Yang ketiga, kajian aspek resiko. Yang keempat, ada pembagian resiko. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bisa digunakan untuk infrastruktur yang lain. KPBU dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu perencanaan, persiapan, dan transaksi. Tahap perencanaan diambil keputusan tentang rencana anggaran dana, identifikasi pengambilan keputusan, dan penyusunan daftar rencana KPBU. Sedangkan dalam tahapan persiapan dilakukan studi kelayakan, rencana dukungan pemerintah, dan jaminan oleh PPJK. Pada tahap ini dilakukan penjajakan minat pasar, penetapan lokasi, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan transaksi. Salah satu proyek KPBU pemerintah dalam sektor telekomunikasi adalah proyek Palapari yang termasuk ke dalam proyek infrastruktur strategis nasional. Nah, gagasan proyek ini awalnya diawali oleh kesulitan akses telekomunikasi yang memadai di wilayah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal, sehingga berdampak ke biaya akses telekomunikasi yang tinggi. Nah, proyek Palapari ini terbagi ke dalam 3 paket, yaitu paket barat, paket tengah, dan paket timur. Nah, proyek ini mencakup pembangunan serat optik di seluruh Indonesia dengan panjang 36.000 km yang terdiri dari 7 lingkar serat kecil optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku, serta 1 backhaul untuk menghubungkan semuanya. Selanjutnya, kenapa sih proyek Palapa ini disebut dengan proyek dengan skema KPBU? Proyek Palapa ini merupakan proyek dengan model public-private partnership karena itu juga dipengaruhi oleh skema pendanaan yang digunakannya, di mana skema pendanaan itu menggunakan dana Universal Service Obligation atau dana yang dikumpulkan dari operator telekomunikasi setiap tahunnya. Pembayaran dana dalam proyek ini menggunakan model availability payment, yang artinya biaya penyelenggaraan jaringan juga ditanggung oleh pemenang tenda atau pihak privat dan tidak sepenuhnya digunakan dari biaya pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan pengumuman Kemenkominfo pada tahun 2016, terdapat loh beberapa perusahaan yang telah menjadi pemenang tenda untuk menjalankan proyek Palapa tersebut. Di paket barat itu terdapat PT Metalmatika Indonesia, PT Kertas dan Transmita. Kemudian di Palapa paket tengah dijalani oleh PT LAN, PT Teknologi Riset Global Tama, dan terakhir di paket timur akan dikerjakan oleh Metalendo, IBS, dan Smart Telkom. Proyek yang telah selesai dikerjakan sejak 14 Oktober tahun 2019 lalu itu memiliki nilai proyek yang mencapai 7,63 triliun dengan skema pembiayaan availability payment yang nantinya akan dibayarkan kembali oleh pemerintah setelah proyek tersebut telah beroperasi dengan target selama kurun waktu 15 tahun. Hai! Gimana videonya tadi? Semoga bisa membantu kalian memahami tentang skema pembayaran infrastruktur di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Dadah!